Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Arifan Saputra. Saya Iman Hadi Indra. Saya Syabir Rasyad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang maintenance and repairing. Dalam maintenance and repairing ini terdapat dua aspek krusial yang menjaga performa dan keandalan sistem maupun peralatan kerja. Dalam maintenance ini kita akan memahami konsep dasar dari maintenance and repairing, serta menjelaskan pentingnya pemeliharaan dan perbaikan dalam peralatan. Terus mengidentifikasi jenis-jenis maintenance, mampu menerapkan langkah-langkah perawatan dan perbaikan, serta meningkatkan kesadaran terhadap keselamatan ketiga dalam proses maintenance dan repairing ini. Melalui video ini diharapkan penonton dapat menerapkan pengetahuan maintenance dan repairing dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mari kita masuk dalam video maintenance repairing hair dryer. Baiklah, langkah awalnya kita pastikan tidak ada aliran listrik yang mengalir saat kita maintenance and repairing. Pada hair dryer ini tidak dapat menyala dikarenakan beberapa faktor. Baiklah, kita tes untuk penyalaan hair dryernya terlebih dahulu. Dan hair dryer ini sudah dicoba dinyalakan tetapi tidak bisa hidup. Dan selanjutnya langkah awal kita akan lakukan repairing pada hair dryer ini. Sebelum melakukan hair dryer, pastikan kabel sumber tidak tercolok dulu kepada sumber listrik langsung. Selanjutnya yaitu kita buka semua baut atau skrup agar dapat membuka rangka dari hair dryer ini. Sorry guys. Setelah membuka semua baut, kita buka casing dari hair dryer ini untuk mengecek keadaan dalam dari hair dryer, apakah ada komponen yang rusak atau kabel yang putus. Kita pastikan saklar pada posisi awal ada yang terhubung antara kabel input dan outputnya. Pada saklar posisi awal kita ubah terminalnya menjadi terminal pertama. Dan pada multimeter menunjukkan indikasi terhubung. Di saklar pada posisi pertama dinyatakan masih baik. Dan kita lanjut pada saklar posisi 2. Dan pada multimeter juga menunjukkan indikasi saklar ini terhubung. Dan kita lanjut pada saklar posisi 3. Pada saklar posisi 3 ini semua terminal akan terhubung. Dan bisa dilihat pada multimeter saklar ini masih dalam kategori baik dan bisa digunakan. Dan di sini juga terdapat kabel sumber yang putus yang terlepas dari timahnya. Dan baiklah, pada langkah selanjutnya kita akan repairing kabel yang putus ini dengan menambahkan timah. Baiklah, kita di sini kita akan menambah timah dengan menggunakan solder. Langkah awal kita pastikan solder sudah terhubung kepada kabel sumber. Lalu setelah solder panas, kita akan menambahkan timah dan menghubungkan kabel yang terputus ini. Kabel terputus ini merupakan kabel sumber
dan kita akan menghubungkannya ke saklar. Kita akan menambahkan timah pada saklar ini dan menghubungkan kabel ke saklar yang terputus tadi. Ini nyambung. Dan mengecek bagian lain dari komponen ini. Setelah kita cek, semuanya terhubung dengan baik dan kita akan melakukan maintenance dengan membersihkan kipas, filter, dan casing dari hair dryer ini. Setelah kita melakukan maintenance, selanjutnya kita akan merakit kembali hair dryer yang telah kita bongkar. Sebelum kita memasang kembali casing pada hair dryer ini, kita akan mencek dulu apa hair dryer ini sudah bisa difungsikan apa belum. Dan kita coba pada tahap pertama pakai hair dryer ini bisa berfungsi. Dan dilihat hair dryer ini sudah berfungsi. Untuk tahap keduanya, berfungsi. Tahap kedua ini mendikasikan pemanasnya juga on. Dan tahap terakhir dengan kipas dengan lebih kencang. Dan setelah kita melakukan pengecekan tadi, kita akan memasang kembali casing hair dryer ini. Dan mensekrup kembali hair dryer pada casing hair dryer pada dudukannya agar kuat kembali pada dudukannya casingnya. Setelah memasang casing, kita akan memasang filter hair dryer ini kembali dan klem filternya. Dan kita akan mengecek suara hair dryer ini apakah suara hair dryer ini berjalan dengan normal seperti pada standarnya. Setelah kita akan menghidupkan hair dryer ini untuk mengecek desibelnya. Tapi di stick apa tadi? Pengukuran desibelnya di angka 80-an. Dan kita lihat berarti hair ini dalam keadaan normal, pengukurannya dengan standarnya. Sekian video maintenance and repairing dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.